Lutfi. Ya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Kang Hadi, terima kasih atas undangannya untuk hadir ke sini. Dan ya saya menyapa juga di Dr. Mahesa Paradipah, kawan lama sekali sudah. Dr. Beni Satria, teman dalam acara-acara HSRS. Kemudian Pak Mahmud Ghaznawi, Dr. Mahmud Ghaznawi. Kami sama-sama dari Sumatera Barat. Adik kakak. Jangan lihat fotonya loh ya, siapa adik, siapa kakak. Iya, itu provokasi itu, sengaja dipasang fotonya begitu, agak-agak provokasi. Kemudian Prof. Zainal, salam kenal Prof. Ya. Jadi saya waktu nulis tulisan tentang Prof. Zainal itu saya sempat ngobrol dengan Dr. Mahesa juga, bukan semata-mata membela Prof. Zainalnya ya, tetapi penggunaan kekuasaan secara abuse of power itu bagi saya nggak bisa ditoleransi. Baiklah, yang membuat saya menulis tentang kebebasan berserikat dan wadah tunggal organisasi ini adalah kerisauan terhadap beberapa hal ya. Yang pertama, organisasi profesi itu tentulah dia yang akan mengatur standar profesi. Dialah yang lebih tahu tentang bagaimana profesi ini diatur. Itu berlaku di mana saja. Mau di advokat, mau di ikatan akuntansi, mau di notaris, itu berlaku begitu. Dan supaya profesi itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan betul-betul tidak merugikan masyarakat, maka perlu diatur dalam undang-undang. Nah, saya sempat mengusulkan dalam beberapa diskusi, seperti halnya pemberlakuan tentang masalah penegakan etika di profesi, baik pada notaris ataupun advokat misalnya, yang diatur dalam undang-undang. Menurut hemat saya, undang-undang praktek kedokteran itu kurang kuat mengatur tentang masalah penegakan etika kedokteran. Jadi mestinya di samping mengatur penegakan disiplin, masalah penegakan etika yang dilaksanakan oleh Komite Etik di PBID itu mestinya juga diatur, dikuatkan oleh undang-undang. Sekarang yang terjadi bukan hanya ketiadaan pengaturan tentang komite etik itu, melainkan justru bahkan organisasinya itu sendiri yang bakalan tidak diatur lagi. Itu bagi saya sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Kalau yang kedua, kalau organisasi profesi dia kemudian tidak mengatur tentang profesinya, tetapi kemudian diatur oleh pemerintah, ini juga menjadi sesuatu masalah yang serius ke depannya. Mengapa saya katakan masalah yang serius? Dunia kedokteran itu apa yang di dalam filsafat hukum mengalami yang disebut dengan atomisasi, Kang Hadi. Kecil mengecil begitu. Ya, kecil mengecil, sesuatu yang tidak terjadi pada dunia hukum, ekonomi, sipil, misalnya begitulah. Apa yang saya maksud dengan kecil mengecil? Dahulu orang akan mengambil bedah ortopedi misalnya, itu merupakan subspesialisasi dari bedah umum, begitu bukan? Iya. Kemudian belakangan orang kalau mau ambil bedah ortopedi ya langsung aja ambil bedah ortopedi. Nanti subspesialisasinya adalah hand, foot, spine, begitulah gitu kan. Sekarang di Jepang misalnya itu yang di sini masih subspesialisasi, di sana sudah tinggal spesialisasi. Hand, foot gitu ya, itu udah menjadi spesialisasi di sana, bukan lagi subspesialisasi. Jadi boleh jadi ke depan nanti itu kedokteran mata terpisah dari kedokteran umum. Boleh jadi nanti subspesialisasi retina misalnya begitu. Itu yang kita maksud sebagai kecil mengecil gitu. Ya, semakin lama itu semakin mendalam, semakin kecil mengecil.
semakin membutuhkan standar yang semakin lebih cepat mengejar kebutuhan prakteknya. Kalau yang seperti ini diserahkan kepada pemerintah untuk memutuskan standar mana dengan kata-kata negara harus hadir gitu ya kan, bahasanya kan wah banget gitu kan, negara harus hadir gitu kan, mau kapan dia hadirnya? Mau kapan dia hadirnya? Sekarang jangankan ngomong standar profesi yang begitu banyak beragam gitu kan, ngomong yang level PNPK saja, level nasional ya, itu produknya aja lama sekali kok bisa hadir gitu. Perdebatannya cukup panjang gitu ya. Padahal itu kan sudah dijelaskan batasannya tuh yang paling sering terjadi, yang paling besar resikonya, dan seterusnya lah, ada 4 variabel lah gitu. Itu saja kita sering kesulitan melahirkannya. Bagaimana halnya negara akan mampu hadir mengurusi masalah standar profesi? Nggak masuk akal. Yang ketiga, bagaimana pula kalau organisasi profesi itu nanti lantas tidak hanya satu organisasi, lebih parah lagi. Satu organisasi pasti dia akan kekeh dengan standar profesinya masing-masing. Dia nggak akan mau ngikut profesi yang standar profesi dari organisasi profesi yang lebih senior misalnya. Nggak peduli dia yang begitu. Lebih susah lagi kita akan mengatur. Saya masih ingat ya dalam saya menangani beberapa perkara gitu ya. Kadang-kadang ada perbedaan standar penanganan ya antara satu spesialisasi dan spesialisasi atas operasi yang sama. Misalnya saja ada pasien mengalami kecelakaan, ya, mengalami trauma, terjadi pada tulang kakinya itu ruptur gitu kan, karena traumanya itu. Antara dokter ortopedi dengan dokter bedah umum, ternyata dia dalam melakukan tindakan operasinya itu dari sejak insisinya itu berbeda ternyata. Hampir-hampir mereka saling menyalahkan pada waktu pertemuan komite medis. Bisa dibayangkan tidak semudah itu ngatur organisasi profesi kedokteran ini. Karena apa? Begitu atomisasi itu betul-betul berjalan. Beda dan kami di kalangan advokat, nggak terlalu jelimet yang mau diatur. Selanjutnya lagi, yang keempat, yaitu pemerintah itu berlindung di balik konstitusi. Tetapi caranya berlindung itu tidak konstitusional. Dia mengandalkan konstitusi tetapi dengan cara yang tidak konstitusional. Saya ingin katakan bahwa alasan menggunakan kata-kata kebebasan berserikat itu juga diatur dalam konstitusi bahwa kebebasan berserikat itu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jelas sekali itu. Mengapa pemerintah kemudian menyatakan kebebasan berserikat begitu saja? Saya betul-betul melihat ini ada yang saya katakan sebagai politik kekuasaan. Kenapa, Kang Hadi? Saya, seperti saya tuliskan di situ, saya sebutkan, saya ini minta izin SK Kemenkumham untuk HRS yang tadi Kang Hadi sebutkan. Ya. Ketika ada nama himpunan advokat spesialis rumah sakit, gitu, ada kata-kata advokat, ditolak. Nggak bisa pakai kata advokat. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan menambah perpecahan organisasi advokat. Akan semakin sulit mempersatukan advokat. Loh, apa maknanya, Kang Hadi? Kan berarti pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, ya, pada waktu berhadapan dengan urusan kami, berpikirnya masih ingin mempersatukan organisasi advokat. Dan itu juga dulu pernah disampaikan oleh Menko Polhukam, Menkumham gitu kan, untuk mempersatukan kembali kami ini. Dan kami memang menghendaki begitu, mengingat akibat parah dari perpecahan ini. Bahkan saya kan mengalami rezim ketika masih belum bersatu, sebelum menjadi peradi, saya sudah mengalami itu. Makanya kemudian kita bersatu dalam peradi, tapi kemudian pecah lagi gitu loh. Karena memang ada yang syahwat kekuasaannya nggak tersalurkan, gitulah kira-kira. Nah, kembali ke dirjen yang di Kemenkumham yang menolak itu, lewat notarisnya ditolak gitu kan. Terus saya katakan, himpunan advokat spesialis rumah sakit ini tidak setara dengan organisasi advokat.
Dia tidak melakukan PKPA, dia tidak melakukan ujian profesi advokat, tidak. Kami hanya menerima, menghimpun mereka yang sudah jadi advokat dan sudah disumpah sebagai advokat. Kita hanya merupakan golongan keilmuan tertentu, yaitu keilmuan hukum kesehatan, mengurusi perumah sakitan. Oh, kalau begitu boleh, tapi bikin surat pernyataan. Paksa dikirim pernyataan. Didraftkan oleh mereka seperti apa bunyi pernyataannya. Yang intinya tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang menjadi hak dari organisasi profesi advokat. Udah, kita bikin, kita tantangani pakai meterai. Kenapa ketika tiba pada organisasi ID, hal yang serupa tidak terjadi? Yang terjadi kemudian, ID mau ditiadakan atau organisasi profesi kedokteran akan ditiadakan dari undang-undang. Sesuatu yang tidak seperti itu bunyinya ketika masih dalam bentuk draft atau masih dalam bentuk RUU Kesehatan. Mengapa di pemerintah tiba-tiba seperti itu? Ya salah kan kalau saya katakan ini politik kekuasaan? Iya. Mau ngomong apa gitu loh? Mau ngomong apa saya gitu loh? Kenapa pada saya ketika ngurus HSRS dikatakan seperti itu? Ya mestinya kan kepada saya waktu saya pakai kata advokat, mau pakai organisasi advokat, mau pakai apa, bebas berserikat gitu loh. Tapi kan tidak gitu. Loh, ini urusan baru 3 bulan yang lalu, Kang Hadi. Iya. Baru Desember atau Januari, lupa lah saya. Pokoknya masih baru banget lah dibilang itu. Gitu loh, ya. Jadi bagi saya ini nggak benar. Kalau udah ngomong politik kekuasaan itu kan politik untuk mempertahankan kekuasaan atau memperluas kekuasaan secara tidak sewajarnya. Saya nggak bisa terima yang begitu-begitu itu. Ya, seperti halnya saya tidak bisa terima ketika terjadi pemecatan yang tidak secara legal begitu ya terhadap Prof Zainal gitu ya. Ya begini-begini kalau saya udah kenyang ya di dunia advokat ya membela sesuatu gitu ya. Nggak bisa terima aja gitu. Walaupun kemungkinan itu saya juga bisa terganggu dari segi ekonomi saya dengan rumah sakit juga bisa, rumah sakit tempat saya berpraktek, ya Kang Hadi saya ini alhamdulillah SPP saya di sekarang 45 rumah sakit Kang Hadi. Ya. Bisa juga itu diganggu itu. Ya. Karena ada seorang dokter gara-gara dia sering protes gitu kan, sering tajam juga di luar dokter Profesor Zainal gitu ya. Juga cerita ke saya. Itu pemilik rumah sakit grup besar gitu udah disenggol gitu oleh penguasa katanya. Itu kalau bisa jangan praktek di tempat Anda lah gitu. Aduh, ini begini ini main kayu begini ini, aduh repot kita kalau begini. Nggak cerdas kita kalau begini caranya. Begitu Kang Hadi, terima kasih. Ya, baik. Ya, Pak Lutfi, ini saya cuma mau tanya aja sih. Ya, pertanyaannya sebetulnya mungkin udah terlalu lumrah ya. Saya cuma nanya aja nih, sungguh hanya dari hati ke hati ini, kenapa sih pemerintah ingin memecah-mecah Ikatan Dokter Indonesia? Nampaknya seperti itu. Saya tidak tahu yang dinamakan pemerintah karena yang memberikan izin adalah Kumham. Dibilang kebebasan berpolitik, berserikat, ya memang ada. Bahkan sebetulnya Kumham itu di dalam satu media, saya lupa ya medianya, mengatakan bahwa memang yang 4 huruf itu tidak merupakan organisasi profesional, ya. Nah, artinya juga tidak menyebutkan bahwa satu-satunya organisasi profesional di bidang kedokteran itu hanya ID. Tapi di undang-undang menyebut. Kok kayaknya orang sekarang ini alergi, tidak membaca undang-undang yang sebetulnya lex spesialis ini kan tetap masih berlaku ya, Pak Lutfi. Ini kan ya, baru bercita-cita menggolkan RUU ini. Ini mohon penjelasan, takutnya nanti ya memang betul saya agak pusing menangkapnya hal-hal seperti ini nih. Mohon penjelasan Pak Lutfi lah, bukannya untuk apa yang menguji-uji, enggak lah. Baik. Saya heran aja itu kenapa gitu loh. Tujuannya apa gitu loh Pak. Di awal Kang Hadi dalam draft awal ataupun kemudian dalam draft paripurna di Balik itu ya, yang diajukan oleh Balik itu ya. Ya, itu masih ada, organisasi profesi itu masih ada. Walaupun nama ID, PDGI misalnya begitu ya, itu tidak di dalam
pasalnya batang tubuh, tetapi dalam penjelasan gitu ya. Mengapa demikian? Karena alasan teknis perundang-undangan. Kan kita biasanya tidak menyebutkan nama atau nomenklatur dari institusi. Katakanlah misalnya Kementerian Kesehatan, kita nyebutnya kementerian yang mengurusi bidang kesehatan, misalnya begitulah bahasanya gitu ya. Tetapi di dalam penjelasan itu masih ada penyebutannya. Nah, tetapi itu tadi, di dalam kehidupan kita ini kan politik kekuasaan sangat kuat gitu ya. Ada memang pihak-pihak yang bermain di air keruh gitu. Ya, untuk bagaimana supaya ke depan ini pertama seperti yang tadi saya katakan ada 4 hal itu. ID tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi, kemudian masalah standar profesi, standar baik di level tingkat awal ataupun level nasional itu nanti menjadi wilayahnya pemerintah, bahkan kolegium pun akan diambil alih perannya oleh pemerintah, konsil pun menjadi bawahnya pemerintah, ya tidak langsung di bawah presiden begitu ya. Jadi memang ada politik kekuasaan bermain di situ. Satu dan lain hal itu saling mendukung gitu ya. Dan kalau dilihat dari segi ini, rasa-rasanya memang kecil terjadi suatu perbedaan atau friksi antara pemerintah dengan pihak anggota DPR. Ya kecil gitu. Saya ingin tekankan ini kalau tadi dikatakan dalam waktu dekat mungkin ya. Saya nggak tahu persis lah perkembangan internal karena teman-teman di DPR pun menjadi kurang asik sekarang ini kalau diajak bicara soal ini gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong lebih jauh lah. Saya minta dim ke teman di salah satu, saya susah ya nyebut kementerian apanya, pokoknya saya minta itu sekarang menjadi urusan pimpinan gitu. Jadi satu pintu ya Allah cuma minta dim aja susah sekarang ini. Tapi untuk akhirnya dapat juga dari salah satu teman dokter. Dalam era terbukaan ya Pak Lutfi ya. Ya mungkin karena gara-gara Prof Zainal itu saya nulis tentang Prof Zainal saya jadi agak disingkirkan gitu kan. Agak disingkirkan. Baik Pak Lutfi, satu pertanyaan lagi. Anda Bapak sebagai profesinya ya tentu lawyer juga ya, advokat, terus praktisi juga. Nah ini kalau misalnya ini semisal ya Pak, tapi kita malam ini kita berdoa ya Pak ya sama-sama bahwa ini tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti organisasi profesional yang lain. Ya, yang Bapak contohkan di sini Pradik lah ya untuk Ikatan Dokter Indonesia. Kemarin kolegium juga tetap menyatakan di bawah ID ya. Nanti Dr. Maesa juga yang membantu menjelaskan. Pak, perasaan Bapak sendiri nanti ketika ini terjadi terbelah-belah, Bapak sebagai advokat rumah sakit, di bayangan Bapak itu gimana Pak? Di dalam pekerjaan yang Bapak, karir yang Bapak gelutin ini tambah pusing atau memangnya gimana Pak? Untuk khusus ke pekerjaan Bapak loh gitu loh. Baik. Jadi Kang Hadi, ini sekarang kan masih dalam satu wadah tunggal ini. Ya, di PDGI gitu kan. Ya. Itu kadang-kadang ketika saya menghadapi satu kasus gitu ya, saya sering kan istilahnya masuk ke pertemuan komite medik. Kadang-kadang saya mengambil alih pertemuan itu gitu ya. Dengan kondisi sekarang aja kadang-kadang kita kesulitan kok untuk menentukan atau melakukan konsentrasi kasus gitu. Gradasi kasusnya ini apakah white gitu ya, putih, no case, nggak ada masalah, atau blue tapi light gitu ya, blue tipis gitu, atau abu-abu gelap atau dark gitu. Kenapa? Kadang-kadang pada kasus yang sama, katakanlah misalnya kehamilan ektopik gitu ya kan, itu yang saya dengar pada kampus, pada universitas A gitu ya, dia dikasih obat. Pada yang universitas B, nggak bisa. Kalau udah seperti itu harusnya ambil, open, bedah gitu loh. Itu aja udah bisa beda. Ya, bisa beda gitu. Atau misalnya antara ketika kita share kompetisi, kompetensi gitu ya,
kita ada satu tindakan yang bisa share kompetensi gitu kan, itu kadang-kadang kita mengalami kesulitan gitu menentukan ini nih harusnya pakai cara yang bagaimana. Oh ini nyalahkan. Padahal dua-duanya sebetulnya kalau sesuai dengan disiplinnya masing-masing ya nggak ada kesalahan apa-apa gitu loh. Ya, satu ya Pak ya disiplin. Ya, itu padahal masih satu organisasi loh Kang Hadi. Ya. Nah kalau nanti sudah berbeda organisasinya, apalagi ada organisasi profesi kedokteran karbitan gitu kan, Iya. yang lebih mengarah kepada pendapatnya, lebih mengarah pada pendapatannya gitu, bagaimana? Iya. Ya, Gitu loh. ya, saya bisa bayangin perasaan Bapak juga sama dengan para dokter yang lain ya. Kemarin juga Pak Dekan, salah satu dekan yang ternama juga mengatakan bahwa tetap kita berhitung di bawah satu ini. Ya, terima kasih.